slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Carlo Pernat, sang pengamat MotoGP memberikan pujian setinggi langit terhadap Alex Marquez. Pembalap asal tim Gresini Racing tersebut telah meraih hasil manis pada MotoGP utama di Jerez, Spanyol. Setelah berhasil meraih kemenangan di IP Spanyol, Alex Marquez benar-benar menjadi pusat perhatian dan membuat dominasi yang sudah dibuat kakaknya, Marc Marquez sedikit terlupakan. Sejak akhir pekan balapan yang bergulir di sirkuit Jerez itu, Alex Marquez sungguh memberikan penampilan yang sangat luar biasa. Kemenangan pada IP Spanyol musim ini merupakan hasil manis buat Alex Marquez sejak dirinya naik kelas tertinggi pada musim 2024. Pembalap asal tim Gresini Racing tersebut mampu memanfaatkan situasi yang dimana kakaknya, Marc Marquez mengalami kecelakaan pada balapan. Marc Marquez, pembalap asal Ducati ini mengalami crash yang membuatnya keluar dari lintasan pada balapan yang baru memasuki putaran ketiga. Tetapi Marquez mampu bangkit dan melanjutkan balapan. Dengan perjuangan yang cukup keras, karena posisinya merosot hingga yang paling belakang, akhirnya Marquez menyelesaikan balapan utama IP Spanyol dengan hanya mampu menempati posisi ke-12. Dengan nasib sial yang dialami Marc Marquez, membuat adiknya Alex Marquez berhasil memuncaki klasemen dengan 140 poin dan menggusur Marquez di posisi pertama dengan berbeda 1 poin saja. Keberhasilan Alex Marquez tersebut turut mengundang komentar banyak pihak, salah satunya adalah pengamat MotoGP asal Italia Carlo Pernat. Pria yang pernah menjadi manajer dalam awal-awal karir legenda MotoGP Valentino Rossi tersebut memberikan pujian kepada Alex yang berhasil meraih kemenangan. Menurut Carlo Pernat, Alex Marquez pantas mendapatkan nilai 10 dari 10 bersama timnya Gresini Racing setelah apa yang dia tunjukkan pada IP Spanyol kemarin. Dengan adanya keunggulan yang berhasil Alex Marquez tunjukkan pada seri balapan utama tersebut, membuat Carlo Pernat angkat bicara, menyebut bahwa bakat alami yang dimiliki Marc Marquez seperti tidak berguna, usai adiknya tampil gemilang. Pernah soroti bahwa mentalitas menjadi hal yang paling penting, karena menyadari tak mudah menjadi seorang Alex Marquez, dengan adanya bayang-bayang kakaknya yang sebelumnya mampu meraih kemenangan pada seri-seri MotoGP terakhir. Carlo Pernat juga memberikan apresiasi kepada Gresini Racing yang berhasil mengantarkan para pembalapnya meraih kemenangan sejak era Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio hingga yang terkini Alex Marquez. Rekor tim milik Nadia Padovani tersebut kian bertambah sempurna dengan kemenangan Alex Marquez. Marc Marquez tentu saja memiliki bakat alami yang tidak dimiliki pembalap lain, Quartararo mungkin yang paling dekat dengannya, ungkap Pernat. Tetapi Alex sangat kuat dan berada di posisi yang sulit dengan bayang-bayang dari kakaknya Marc yang telah meraih 8 gelar juara dunia. Walaupun mereka bersaudara tetapi Marc Marquez dan Alex masih bersaing satu sama lain. Nilai 10 dari 10 pantas diberikan kepada Alex Marquez dan tim Gresini Racing yang terbukti sangat kuat. Tim ini telah meraih kemenangan dengan semua pembalap yang dimilikinya, mulai dari Bastianini, Di Giannantonio hingga Marc dan Alex Marquez, ucap Pernat. Balapan di Jerez ini sekali lagi membuktikan bahwa dalam MotoGP, segalanya bisa terjadi. Dari pertarungan sengit, drama jatuh, hingga kisah comeback mengesankan, semua tersaji dalam satu malam yang tak akan dilupakan para pecinta balap motor. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Fabio Quartararo setelah berhasil memenangkan balapan Jerez dengan meraih podium kedua, mengungkapkan bahwa dirinya merasa diuntungkan dengan adanya duel antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pada MotoGP Spanyol 2025. Balapan MotoGP Spanyol 2025 yang bergelar di sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 27 April 2025 berakhir cukup memuaskan bagi seorang Fabio Quartararo pembalap asal Monster Energi Yamaha. Dengan adanya kemampuan motor yang dimiliki Yamaha, akhirnya Fabio Quartararo mampu tampil kompetitif untuk meraih pole position dari urutan pertama pada balapan. Yang sebelumnya ia sempat mengalami beberapa kesalahan pada sesi sprint maupun sesi latihan. Tetapi Quartararo masih bisa menunjukkan senyumnya pada balapan utama dengan mampu merah finish di posisi kedua. Ini merupakan podium pertama bagi Fabio Quartararo, sejak musim 2021 terakhirnya, yang ia dapatkan pada MotoGP di sirkuit Mandalika pada musim 2023 lalu. Perasaan yang bahagia tidak bisa Quartararo sembunyikan, karena situasi sulit timnya untuk menciptakan paket motor yang kompetitif masih belum bisa terpenuhi. Quartararo pun kembali mengenang momen pada sesi sprint di mana dia akhirnya merasakan kembali atmosfer yang agresif saat bendera start dikibarkan. Pada sesi tersebut Quartararo mengalami crash setelah disalip oleh Marc Marquez. Fabio Quartararo ungkapkan,
Ini adalah akhir pekan yang sangat istimewa bagi saya terutama karena start dari posisi terdepan. Start yang cukup agresif di sesi sprint dengan Marc Marquez ada di tikungan 1, ujarnya. Selama menjalani musim balap kelima pada MotoGP 2025 ini, rekan setimnya, Alex Rins ungkapkan, bahwa motor YZR M1 tunggangannya memiliki ritme yang bagus. Kami sangat cepat akhir pekan ini dan kami tahu bahwa kami sedikit kesulitan pada balapan utama, ungkap Quartararo menjelaskan. Tetapi saya berhasil menemukan ritme saya bisa memimpin untuk beberapa putaran, itu sangat penting bagi kami. Sementara itu, setelah berhasil meraih kemenangan, Quartararo enggan berpuas diri lantaran Yamaha masih belum banyak berdaya dalam meredam kecepatan Ducati terutama di lintasan lurus. Momen itu terbukti saat Quartararo berhasil disusul oleh adik Marc Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez, yang sudah menjuarai balapan MotoGP Spanyol ini. Dengan motor Ducati versi lama Alex mampu mengejar laju dari motor Yamaha. Quartararo ungkapkan, sejak Alex Marquez mampu melewatinya, dia tidak bisa mengejarnya bahkan beberapa tikungan. Tetapi saya masih berhasil menemukan kembali ritme saya dan finish di posisi 2 pada seru kali ini, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, hasil podium ini juga tak membuat Quartararo menyebut bahwa timnya sudah bisa mengatasi masalah dan membuat perbedaan. Pembalap Yamaha itu menjelaskan bahwa hasil juga berpengaruh, lantaran adanya persaingan panas antar Marc Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Sejak bendera dikibarkan Marquez dan Bagnaia sempat bersenggolan untuk memperebutkan posisi kedua. Keduanya bersaing keras tanpa adanya insiden yang pada momen itu. Tetapi pada momen lain akhirnya Marc Marquez mengalami nasib soal dengan crash keluar lintasan sehingga membuat posisinya melorot tajam. Dengan adanya persaingan antara Marc dan Bagnaia saya pikir di lap-lap awal membantu saya untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Quartararo juga ungkapkan, tujuan saya sama seperti kemarin, melaju dengan sangat cepat di beberapa lap pertama dan kemudian mempertahankan kecepatan saya. Balapan di Jerez ini sekali lagi membuktikan bahwa dalam MotoGP, segalanya bisa terjadi. Dari pertarungan sengit, drama jatuh, hingga kisah comeback mengesankan, semua tersaji dalam satu malam yang tak akan dilupakan para pecinta balap motor. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fabio Quartararo raih podium kedua di MotoGP Jerez 2025, Marc Marquez alami karma dan crash. MotoGP Spanyol 2025 di Circuito de Jerez, Angel Nieto pada Minggu malam WIB menghadirkan drama besar. Fabio Quartararo akhirnya kembali ke podium setelah sekian lama, finish di posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez mengalami nasib sial, crash di awal balapan yang dinilai banyak pihak sebagai karma atas insiden sebelumnya di sprint race. Balapan dimulai dengan Fabio Quartararo start dari posisi pole. Rider Monster Energy Yamaha itu tampil impresif sepanjang sesi kualifikasi, menempatkan dirinya di depan dua pembalap Ducati, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Tensi panas sudah terasa sejak awal, mengingat insiden antara Quartararo dan Marquez pada sprint race sehari sebelumnya, di mana tekanan keras dari Marquez menyebabkan Quartararo jatuh dan gagal. Finish. Begitu lampu start padam, Quartararo melesat mempertahankan posisi terdepan. Di belakangnya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia langsung bersaing ketat untuk mengejar. Persaingan ini tak hanya keras, tetapi juga berbahaya. Marquez dan Bagnaia beberapa kali bertukar posisi, bahkan sempat bersenggolan di tikungan tajam, memperlihatkan betapa panasnya pertarungan di antara dua juara dunia ini. Namun, drama besar terjadi di putaran keempat. Saat mencoba melakukan manuver agresif di tikungan 8, Marquez kehilangan kendali motornya. Ia tergelincir dan terjatuh, membuat penonton di Jerez terhenyak. Meski mencoba melanjutkan balapan, peluang Marquez untuk meraih hasil maksimal praktis sirna. Kecelakaan ini langsung memicu reaksi dari para pengamat dan fans. Banyak yang menyebut insiden ini sebagai karma atas perilaku Marquez pada sprint race, di mana ia dinilai terlalu agresif terhadap Quartararo. Kini, Marquez harus menelan pil pahit atas tindakannya sendiri. Dengan absennya Marquez dari persaingan di depan, jalan terbuka bagi Alex Marquez, adik Marc, untuk menyerang. Alex, yang tampil solid sejak awal, langsung menyalip Bagnaia di putaran yang sama dan mulai memburu Quartararo. Fabio sempat bertahan hingga lap ke-11, namun akhirnya harus mengakui keunggulan Alex yang tampil lebih cepat dan konsisten. Setelah menyalip Quartararo, Alex Marquez tidak lagi terkejar. Pembalap Gresini Racing itu melaju mulus di depan, membuka jarak sedikit demi sedikit,
sementara Quartararo fokus mempertahankan posisi dari tekanan Bagnaia di belakangnya. Bagnaia sendiri mengalami masalah dengan ban depannya, membuatnya kesulitan mempertahankan kecepatan ideal. Akibatnya, ia tidak mampu mengejar Quartararo dan harus puas finish di posisi ketiga. Bagi Fabio Quartararo, podium kedua ini terasa sangat manis. Setelah melewati serangkaian balapan sulit di awal musim, termasuk masalah teknis dan performa motor Yamaha yang tertinggal dibanding Ducati dan KTM, hasil ini menjadi titik balik penting. Wajah Quartararo berseri-seri saat naik podium, menunjukkan betapa berharganya hasil ini baginya dan tim Yamaha. Sementara itu, Marc Marquez, yang sempat kembali ke lintasan setelah crash, akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-12. Ia mengumpulkan 4 poin, namun jelas jauh dari harapannya saat start dari barisan depan. Usai balapan, Marquez tidak banyak berbicara, hanya mengakui bahwa ia melakukan kesalahan saat terlalu memaksa di tikungan. Balapan ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari bos Dorna, Carmelo Ezpeleta. Dalam wawancara usai lomba, Ezpeleta menyebut MotoGP Spanyol 2025 sebagai salah satu balapan paling seru setelah 5 seri musim ini. Ini adalah balapan yang luar biasa. Ada drama, ada ketegangan, ada pertarungan hebat. Inilah yang membuat MotoGP begitu spesial. Penonton di Jerez mendapatkan suguhan luar biasa hari ini, kata Ezpeleta dengan senyum lebar. Kemenangan Alex Marquez di Jerez ini juga semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pembalap yang layak diperhitungkan musim ini. Dengan performa konsisten dan mentalitas kuat, Alex kini mulai menempatkan dirinya sebagai ancaman serius dalam perburuan gelar dunia 2025. Klasemen sementara MotoGP 2025 pun semakin ketat. Bagnaia masih memimpin, namun dengan kemenangan ini, Alex Marquez dan Fabio Quartararo mulai memperkecil jarak. Marc Marquez, yang berharap bisa mengambil keuntungan dari balapan ini, malah tertahan dan harus bekerja keras di seri-seri berikutnya. MotoGP selanjutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis, 2 pekan dari sekarang. Fabio Quartararo tentu berharap bisa kembali tampil kompetitif di kandangnya sendiri, sementara Marc Marquez dituntut untuk bangkit dari keterpurukan jika ingin menjaga peluang juara musim ini tetap hidup. Balapan di Jerez ini sekali lagi membuktikan bahwa dalam MotoGP, segalanya bisa terjadi.